Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur punya program unggulan namanya Gratispol dengan membentuk 6 gerakan layanan publik gratis untuk masyarakat. Nah, gerakan ini mencakup bidang pendidikan, kemudian kesehatan, administrasi kepemilikan rumah, ada lagi layanan internet hingga umroh gratis yang sudah diluncurkan sebenarnya tanggal 21 April 2025 lalu. Nah, sebagai provinsi yang sedang bersiap untuk menjadi ibu kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur memandang investasi pada berbagai sektor sangat penting sebagai langkah yang strategis untuk mencetak SDM unggul, adaptif, dan juga berdaya saing global. Saya penasaran, Anda mungkin juga pasti penasaran. Jadi sejauh apa sebenarnya program Gratispol ini sudah berjalan, dampaknya bagaimana? Sudah bersama saya di Studio 1 Metro TV ada Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud. Pak Rudy, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak sehat? Sehat sekali, Mbak Valen. Pak, ini kan sekarang sudah ada ya, sudah berjalan programnya. Sejauh ini gimana ceritanya setelah disalurkan kepada masyarakat? Apa kata masyarakat dampak dari program ini? Ya, makasih Mbak Valen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Program Gratispol merupakan adalah program daripada visi misi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hari ini mulai di tahun 2024-2025. Yang pertama adalah berkaitan dengan pendidikan gratis. Kita sangat menyadari bahwa yang namanya pendidikan gratis ini adalah harga yang sangat mahal di negeri kita ini. Kita bisa melihat bagaimana kapasitas ataupun kemampuan daripada masyarakat kita. Pada dasarnya seluruh masyarakat kita ini masih tergolong sulit untuk mengenyam pendidikan. Itu terbukti dengan jumlah presentasi masyarakat Kalimantan Timur ataupun masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan sampai dengan perguruan tinggi. Perguruan tinggi data BPS itu baru sekitar 7% saja yang mengenyam pendidikan sampai dengan S1. S2-nya hanya 0,3%. Bahkan untuk S3-nya 0,03%. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang tinggi, kami teringat akan pesan daripada Bapak Presiden Republik Indonesia keempat untuk membangun suatu negeri, suatu wilayah, suatu daerah ataupun organisasi tidak untuk mengandalkan sumber daya alam. Tetapi yang paling utama adalah dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini tentunya bukan bagian daripada cost, tetapi bagian daripada investasi. Kalau sumber daya alam itu akan habis. Ya, tapi kalau sumber daya manusia insya Allah akan terus tidak akan pernah ada habisnya. Maka kami sadar pendidikan ini menjadi nomor satu. Pendidikan SMA di Kalimantan Timur yang otoritasnya di bawah pemerintah provinsi Kalimantan Timur hari ini menggratiskan sekolah untuk S1 mulai dari SMA kelas 1 baik yang swasta maupun yang negeri sampai dengan S3. S3 untuk di Kalimantan Timur, semua anak-anak Kalimantan Timur catatannya berdomisili minimum 3 tahun di Kalimantan Timur. Jadi mereka tinggalnya di Kalimantan Timur minimum 3 tahun, 10 kabupaten kota, daripada 105 kecamatan, 1038 kelurahan dan desa, semua anak-anak kita boleh sekolah. Dan gratis. Itu wajib sekolah gratis, mulai dari swasta maupun yang negeri. Bahkan untuk anak-anak sekolah kita, seragamnya pun kita gratiskan, mulai dari sepatu sampai topi. Bahkan tasnya pun juga gratis. Begitu juga dengan program yang lainnya, adalah salah satunya adalah program kesehatan. Kesehatannya juga itu kita gratiskan. Semua yang berKTP Kalimantan Timur, minimum berdomisili di Kalimantan Timur 3 tahun, itu semuanya gratis. Itu di semua fasilitas kesehatan? Semua fasilitas kesehatan. Semua fasilitas kesehatan, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Program unggulan yang lainnya adalah perjalanan religius. Tidak harus yang umroh itu harus tidak hanya umat Islam saja. Nasrani, Katolik, ya kan, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu pun sama. Semuanya mendapatkan program itu gratis untuk pendidikan religius. Mereka adalah orang-orang yang hampir tidak pernah tersorot dengan kamera, dengan televisi, ya kan, di tengah-tengah masyarakat mereka yang menjaga akhlak dan perilaku masyarakat kita itu perlu kita memberikan apresiasi. Di luar daripada itu juga adalah program kepemilikan rumah, administrasi rumah. Ini tentu sesuai dengan cita dari Bapak Presiden Bapak Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah. Di Kalimantan Timur juga demikian, kita memberikan untuk administrasinya minimum itu kurang lebih sekitar 10 juta dan itu sudah berjalan. Itu sudah berjalan dengan bank-bank yang ada, baik itu Himbara maupun bank daerah yang ada di Kalimantan Timur. Program untuk umroh kemarin sudah berjalan, kesehatan sudah,
Untuk pendidikan juga demikian, tapi karena tahapnya adalah tahap awal kami masuk di APBD 2025 perubahan, maka yang terjadi adalah untuk seluruh mahasiswa untuk angkatan pertama. Nah, nanti untuk angkatan berikutnya 2026 mulai dari semester 2 sampai semester akhir itu semuanya akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini adalah baru seluruh mahasiswa baru. Oh, ini yang baru ditanggung. semua mahasiswa baru. Ada satu lagi Pak, layanan internet. Internet. Gimana? Karena kan orang semuanya sekarang akses internet dimanapun, kapanpun. Gimana dengan di Kaltim? Jadi di Kaltim hari ini ada 109 desa yang belum teraliri dengan listrik yang dengan baik. Ini untuk Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu adalah lumbung energi nasional. 60% produksi batubara nasional ada di Kalimantan Timur. Begitu juga dengan gasnya, dengan minyaknya luar biasa. Sejak tahun 1970-an itu sudah dieksploitasi luar biasa sampai hari ini. Alhamdulillah sampai hari ini. Begitu juga dengan gasnya. Begitu juga dengan energi baru terbarukannya, mulai dari ekonomi hijau sampai dengan ekonomi biru. Berkaitan dengan internet, kurang lebih sekitar 841 desa yang ada di Kalimantan Timur, alhamdulillah hari ini sudah 52% teraliri internet. Kurang lebih sekitar 411 desa itu sudah lebih dari setengah kita lengkapin untuk berkaitan internet agar berkaitan dengan digitalisasi itu betul-betul bisa terpenuhin dengan baik untuk di Kalimantan Timur. Jadi dalam rangka mau mencapai digitalisasi di semua kalangan, di seluruh kalangan, dimanapun termasuk di desa-desa, bahkan sudah lebih dari setengahnya dari total target pemirsa. Nah, jadi sebenarnya bagaimana ya, siapa yang bisa terima, bagaimana anggarannya, kita akan bahas pemirsa, tapi kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Dukung oleh Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Saya juga masih bersama Gubernur Kalimantan Timur, ada Pak Rudi Masud. Pak Rudi, tadi sudah Anda jabarkan, ada program-program yang ini penting untuk masyarakat karena bisa diakses secara gratis dalam Gratispol. Masyarakat yang bisa menerima itu, masyarakat yang masuk ke dalam kategori apa? Ya, Mbak Valen, untuk yang umroh ataupun perjalanan religius itu adalah untuk penjaga rumah-rumah ibadah. Ya, yang diakuin oleh negara ini. Ada 6. Jadi tidak hanya Islam, tetapi juga ada Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua, untuk pendidikan itu tidak memandang, kita membangun Kalimantan Timur adalah secara inklusif, tidak memandang suku, agama, etnis, ya kan, kaya ataupun miskin, semuanya punya kesempatan yang sama. Artinya, kalau pendidikan ini adalah harga yang sangat mahal, terutama untuk pendidikan perguruan tinggi, S1, S2, apalagi S3, kalau hanya masyarakat yang mampu, itu sedikit sekali masyarakat kita. Indonesia ini yang memiliki kapasitas sampai dengan yang mengendalikan ekonomi itu kira-kira hanya 1-2% saja. 70%-nya masyarakat kita itu adalah menengah ke bawah. Ya, sisanya baru yang medium ke atas. Tujuan kita berbangsa dan bernegara ini adalah untuk pertama melindungi seluruh dan segenap tumpah darah Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah kewajiban negara hadir di tengah-tengah masyarakat kita ini untuk memberikan pelayanan adalah pelayanan pendidikan. Maka kami berpikir sekali lagi ini bahwa pendidikan bukan bagian daripada cost, tetapi adalah investasi. Agar kita bisa keluar dari low middle income, catatannya adalah pendidikannya, sumber daya manusianya harus mumpuni, harus cakep. Maka standar pendidikan kita ke depannya itu harus standarnya standar nasional bertaraf internasional. Kami di Kalimantan Timur, pada saat kami begitu dilantik menjadi kepala daerah, khususnya adalah gubernur di Kalimantan Timur, kami beserta dengan wakil gubernur Kalimantan Timur segera langsung melaksanakan perjanjian kerjasama sign kontrak untuk berkaitan seluruh anak-anak Kalimantan Timur yang masuk dalam pendidikan yang ada di Kalimantan Timur semuanya gratis untuk UKT-nya. Jadi yang ada di pedalaman-pedalaman tidak perlu lagi untuk membayar uang kuliah, itu sudah ditanggung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Jadi semuanya bisa kuliah agar kita memiliki sumber daya manusia yang unggul, etos kerja yang baik, produktif, maka juga penghasilannya juga akan baik. Kita akan segera keluar dari low middle income dan ini adalah program mudah-mudahan saya tidak keliru adalah yang pertama yang ada di Indonesia. Oke, harus cakep dasarnya. Harus. Nah, kalau mau cakep biasanya sudah pasti butuh anggaran. Yes. Apakah Gratispol ini ada anggaran khusus di dalam APBD, Pak?
Ada. Jadi anggaran APBD untuk di tahap awal ini kita menyisihkan 750 miliar untuk pendidikan anak-anak kita. Untuk 6 program unggulan ini yang langsung dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat Kalimantan Timur, warga Kalimantan Timur, kita menggeser APBD kurang lebih sekitar 2,1 triliun. 2,1 triliun. Yang idealnya adalah kurang lebih sekitar 2,5 triliun. Besar harapan kami APBD Kalimantan Timur terutama di sektor dana bagi hasil ini mudah-mudahan bisa semakin baik dan semakin banyak karena Kalimantan Timur adalah daerah yang hari ini masih tergantung dengan sumber daya alam. Insya Allah ke depan kami punya komitmen begitu anak-anak kami memiliki sumber daya manusia yang baik, kita akan membangun dari sisi ekonomi hijau dan ekonomi biru. Energi baru terbarukan, green energy sangat melimpah ruah di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ini adalah salah satu lumbung energi terbesar. Bahkan 60% produksi nasional batu bara itu ada di Kalimantan Timur. 5,2 juta hari ini penghasil CPO di Indonesia. Insya Allah kalau nggak ada halangan melintang, mungkin 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan, mungkin Kalimantan Timur adalah nomor 1. Hari ini posisinya ada di nomor 5. Hari ini ada untuk di nomor CPO. CPO ini adalah pertama menjadi ekonomi hijau, yang kedua adalah food estate, dan yang ketiga adalah energi baru terbarukan. Oke. Nah, yang namanya CPO itu hanya bisa tumbuh di daerah iklimnya tropis. Yang tidak di iklim tropis itu tidak bisa mendapatkan yang namanya kelapa sawit. Kelapa sawit kita hari ini di seluruh Indonesia hanya beberapa sektor saja. Salah satunya adalah regional Kalimantan, regional Sumatera, dan sebagian adalah Sulawesi. Mungkin ada sedikit, mungkin sebagian di Papua, di ujung, tetapi sarana, prasarana, dan transportasi masih belum memadai. Sementara daerah-daerah lain belum memiliki yang itu. Nah, ini adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, khususnya umumnya ada regional Kalimantan, kita adalah penghasil CPO terbesar di Indonesia. Jadi dari sekarang ini mungkin lebih bertumpu pada sumber daya alam, mudah-mudahan Ke depan kita segera merubah menjadi mengandalkan, tidak lagi mengandalkan sumber daya alam, tapi adalah mengandalkan sumber daya manusianya juga begitu. ya Pak. Tapi kan dalam perjalanan ini anggaran itu kan besar jumlahnya. Pasti butuh yang namanya pengawasan supaya tepat sasaran yang merasakan nantinya masyarakat. Bagaimana caranya? Jadi untuk UKT itu langsung masuk ke mahasiswanya yang penerima manfaatnya. Jadi langsung one by one, satu persatu. Begitu juga penerima manfaat daripada perjalanan religius, kesehatan juga demikian. Kalau kesehatan itu di-cover melalui BPJS. Bahkan ke depan Kalimantan Timur akan bekerja sama dengan seluruh perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Timur agar PPM-nya, TJSL-nya maupun CSR-nya bersama-sama kita untuk mensinkronkan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dan RKPD Kalimantan Timur agar kita tidak lagi BPJS saja, tetapi ada 6 di situ BPJS. Jadi tidak hanya kesehatan saja, tapi meninggal dunia, kecelakaan kerja, yang rentan itu misalkan kayak petani, nelayan, damkar, begitu juga dengan pedagang kelontongan, itu kan sangat rentan, termasuk dalamnya adalah ojol. Itu akan di-cover dengan yang namanya tadi BPJS yang 6 tadi BPJS itu, termasuk adalah hari tua. Nah, kira-kira begitu Mbak Velen. Oke. Jadi nanti akan ada juga sistem pengawasan. Sekarang sudah jalan, kalau saya tidak salah, selama ini yang berjalan di cover adalah 100.000 masyarakat Kalimantan Timur yang rentan itu telah di-cover. Tapi kita masih punya sekitar 77.000 dan itu kita akan segera mencarikan solusinya agar seluruh masyarakat Kalimantan Timur itu semuanya bisa tercover. Tidak hanya BPJS Kesehatan saja, tetapi BPJS yang lainnya juga. Jadi ada 77.000 lagi ya Pak? Ada 77.000 lagi. Kira-kira dalam kurun waktu berapa lama ini pasti bisa selesai? Kita harus selesaikan tahun ini. Tahun ini? Tahun ini selamat-selamatnya 2026 ya. Oh, oke. Jadi ini targetnya cukup dekat pemirsa, tapi yang jelas semuanya dilakukan untuk masyarakat yang masuk ke dalam kategorinya. Langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kita. Dan pengawasannya ya itu tadi langsung ke orang penerimanya ya Pak ya. Oke pemirsa, nah jadi apa ya sebenarnya strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kalimantan Timur supaya ini benar-benar mendapatkan antusias yang luar biasa dari masyarakat juga. Jadi gayung bersambut mulai dari pemerintah dan juga masyarakat. Kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Didukung oleh
Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya masih bersama Pak Rudi. Pak Rudi, saya mau tanya, jadi kalau ini kan yang terdekat tadi Anda sudah sampaikan, sebelum tahun 2026 tadi dari BPJS harus 77.000 lagi selesai. Yes. Nah, ini kalau jangka panjangnya nanti untuk keseluruhan program ini gratis pol supaya tidak berhenti sampai di waktu-waktu saat ini saja gitu, supaya bisa panjang. Gimana caranya, Pak? Ya, untuk program gratis pol Kalimantan Timur itu penghasil sumber daya alam yang luar biasa ya, memberikan kontribusi sangat luar biasa. Intinya sepanjang perusahaan-perusahaan yang bekerja di wilayah administratif Kalimantan Timur memberikan kewajibannya dalam hal ini adalah CSR maupun TJSL maupun PPM, pengembangan pemberdayaan masyarakat, tanggung jawab sosial lingkungan, ini yakinlah itu lebih daripada itu. Yang penting mereka cuma patuh saja terhadap undang-undang berkaitan dengan CSR, TJSL maupun PPM. Itu sudah selesai semuanya, bisa tercover. Kalimantan Timur, perlu saya sedikit gambarkan kepada Mbak Valen, luas Kalimantan Timur itu 127.000 km persegi, yang luasnya kurang lebih seluruh Pulau Jawa, Banten, dan DKI Jakarta. Itu digabungkan satu, maka luasnya setara dengan Kalimantan Timur. Tetapi memang berkaitan dengan APBD Kalimantan Timur tidak kecil-kecil banget sih, tetapi hari ini ngos-ngosan apabila dana bagi hasil ini dipotong ataupun transfernya terlambat, karena kita harus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang langsung bisa dirasakan oleh manfaatnya kepada seluruh masyarakat kita yang ada di Kalimantan Timur. Dan ini tentu terjadi di seluruh Indonesia. Kalimantan Timur mungkin adalah salah satu APBD terbesar di luar daripada Pulau Jawa, dengan catatan bahwa penduduk Kalimantan Timur itu hanya 4.100.000 hari ini. Tetapi dengan adanya Ibu Kota Nusantara yang akan beroperasi segera mungkin, paling tidak di tahun 2028, kami meyakini penduduk Kalimantan Timur minimum angkanya sudah di atas 4,5 juta, bahkan mungkin di atas 5 juta. Nah, ini tentu kita harus mengatur strateginya dari sekarang. Salah satu strategi kami adalah bagaimana anak-anak kami siap untuk bersaing, memiliki daya saing yang siap untuk bertarung dengan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia maupun masyarakat global yang akan hidup berdampingan di Kalimantan Timur. Sekali lagi, Kalimantan Timur dibangun dengan inklusif, tidak memandang suku, agama maupun juga etnis, tetapi kita sama-sama membangun etalase Indonesia yang baru yang ada di Kalimantan Timur. Jadi visinya panjang ya, panjang Pak, ya? sekali. Bahkan yang dilihat pemirsa salah satunya adalah nanti bagaimana anak-anak ke depannya, anak-anak yang saat ini masih ada di Kalimantan Timur belajar dan hidup tumbuh berkembang di sana. Pak, saya penasaran deh. Jadi ada nggak cerita yang mungkin selama ini sudah menikmati dari program unggulan gratis pol ini yang kemudian bisa menginspirasi orang banyak kalau ternyata program ini begitu bermakna untuk hidupnya? Pertama, sangat banyak ya, di luar daripada rumah-rumah ibadah, orang-orang yang melaksanakan perjalanan religius yang tidak mungkin mereka bisa sampai ke sana, tetapi yakinlah bahwa ini adalah jalan Tuhan, hanya melalui kami saja melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Begitu juga dengan pendidikan. Mbak Valen, pendidikan ini sekali lagi adalah modal dasar untuk kita bisa menciptakan sumber daya manusia yang unggul, yang siap bersaing dan kompetitif. Untuk bisa kita keluar dari low middle income ini, salah satunya adalah dengan pendidikan yang baik, agar produktivitasnya baik, etos kerjanya baik, maka juga pendapatannya akan baik. Kenapa pendapatan Indonesia ini masih low middle income atau rata-rata hanya sekitar kurang lebih 5.000 US dollar per tahunnya? Karena kenapa? Tingkat pendidikan kita rendah sekali. Bahkan 70% masyarakat Indonesia ini belum maksimum hanya sampai dengan SMA. Bahkan 90% itu masih sama levelnya sampai SMA saja. Kalau ingin melihat negara-negara maju, mereka tuh sekolah bukan untuk mencari lapangan pekerjaan, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Ingat, kalau anak-anak kita lulusannya di bawah daripada SMA, dalam hal ini adalah SMP saja, itu akan menjadi beban kita semuanya. Tapi kalau pendidikannya sampai dengan SMA, dia hanya mampu menghidupi diri sendiri. Tapi kalau mampu mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi, dia akan mampu menghidupi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu pentingnya. Tujuan kami menjadi kepala daerah tidak untuk mencari sesuatu, tetapi bagaimana untuk bisa berbuat sesuatu. Kami di dalam ajaran agama Islam, kami selalu disampaikan adalah sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat buat masyarakat ataupun orang lainnya. Itu yang tertulis di dalam kitab yang disebutkan adalah Khairun Nas
anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Begitu Mbak Valen. Oke, jadi mulai dari penjaga rumah ibadah, Yes. kemudian orang-orang yang ada di sekolah, pendidikan, fasilitas kesehatan, semuanya bisa merasakan ya Pak? Bahkan seluruh guru-guru mulai dari PAUD, swasta dan negeri sampai dengan SMA bahkan yang kuliah semua mendapatkan yang namanya insentif guru. Oke. Jadi guru-guru PAUD, guru-guru TK kita, anak-anak SD kita yang swasta maupun negeri semuanya mendapatkan yang namanya insentif guru. Insentif guru itu setiap bulan mereka mendapatkan insentif. Kalau saya tidak salah 500.000. Itu jumlahnya 31.000 guru Per semuanya. orang? Per orang. Jadi itu semuanya mendapatkan langsung masing-masing kepada guru-guru tersebut. Oke. Langsung. Jadi semuanya langsung kepada penerima manfaatnya. Dan itu sudah berlangsung dari 21 Dan April? sudah kita jalankan. Oke. Tercatat saat ini Pak, apakah di Kalimantan Timur soal ketersediaan guru itu sudah mencukupi? Kemudian gimana status-status guru honorer yang kalau kita lihat di media sosial, masyarakat selalu menyoroti hal Ya. itu? Jadi untuk guru-guru memang kita terutama yang memiliki kompetensi ya, memang masih sedikit kendala, maka itu adalah urusan kami. Guru-guru itu wajib mengenyam pendidikan sampai dengan S3 agar memiliki kompetensi yang cukup untuk mendidik kepada anak-anak kita. Kalau gurunya hebat, yakinlah pasti juga murid-muridnya akan Muridnya hebat. lebih hebat Tapi lagi kalau ya. gurunya ala kadarnya, guru bagaimana mau muridnya menjadi hebat? Itu adalah salah satu kiat-kiat kami mengatur strateginya. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya menurut saya hari ini adalah bagaimana di luar daripada semua ini Mbak Valen adalah infrastruktur. Infrastruktur yang strategis. Apa gunanya kita memiliki sekolah-sekolah kalau aksesnya tidak bisa ditempuh, tidak ada jembatannya, nggak ada gunanya. Begitu juga dengan kesehatan. Nakes kami masih kekurangan 2.000 nakes. 2.000 nakes. Kekurangan ya ini Kekurangan. Maka sekarang anak-anak kami semuanya yang sekolah untuk guru, untuk menjadi dokter ataupun tenaga medis maupun kesehatan, semuanya kami sekolahkan semuanya. Baik di semuanya Kalimantan gratis. Timur maupun di luar daripada Kalimantan Timur. Begitu Mbak Valen. Oh, jadi semuanya terfokus untuk tidak hanya untuk jangka waktu yang kurun dekat ini saja pemirsa, tapi dalam jangka waktu yang panjang. Ini tentunya adalah berkelanjutan. Oke, sosialisasinya bagaimana sejauh ini dilakukan? Sosialisasi sudah jalan semuanya. Kita sudah melaksanakan kerjasama dengan 63 universitas yang ada di Kalimantan Timur. Semuanya mengambil bagian semuanya. Dan seluruh siswa yang baru itu semuanya UKT-nya semuanya ditanggung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Oke, jadi Begitu, Pak. pelan-pelan tapi nanti mudah-mudahan bisa tercapai semua targetnya. Amin. Pak, satu apa pesan seorang Pak Gubernur, Pak Rudi, untuk mungkin masyarakat yang menerima program ini, yang menerima manfaat, apalagi anak-anak muda yang pasti mengenyamnya hari ini, menuainya nanti puluhan Yes. tahun lagi. Jadi sekali lagi Mbak Valen, saya selalu berpesan kepada seluruh anak-anak muda semuanya, gambarkanlah kesuksesanmu itu. Ya, kalau Anda gagal di dalam merencanakan kesuksesan Anda, maka Anda sedang merencanakan kegagalan Anda. Saya selalu menyampaikan pesan-pesan terutama adalah kalimat mutiara. Salah satunya adalah kalimat mutiara Bung Karno. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kau tak sampai ke langit ketujuh, kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Begitu Mbak Valen. Harus tinggi cita-citanya ya Pak. Dan sudah pasti disokong oleh pemerintah yang tentunya menghadirkan yang namanya gratis pol ini, salah satunya di Kalimantan Timur pemirsa. Terima kasih Terima Pak Rudi. kasih, Mbak Valen. Karena hari ini sudah hadir ke studio Metro TV menjelaskan apa nanti manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat di Kalimantan Timur. Mudah-mudahan sampai ke Indonesia juga. Amin. Soal program unggulan gratis pol. Terima kasih ya Pak Rudi. Terima kasih Mbak Itu Valen. tadi Thank you. pemirsa, selamat pagi Indonesia hari ini. Selamat Mengakhiri pagi. jumpa kita, saya Valencia Melvinci pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa Mbak Valen. Thank you Pak Rudi. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.